Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Romliatul Ma'nawiyah, CGP Angkatan 7, Unit Kerja SDN Banyubulu 2. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat Anda segera terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini bahwa 1. Anak adalah selembar kertas putih. Jadi tugas guru di sini adalah mengisi lembaran tersebut. Yang kedua, proses pembelajaran masih berpusat kepada guru dan belum student center. Saya sadar bahwa dalam pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat kepada guru. Dalam hal ini peran guru sangatlah dominan. Saya lebih banyak melakukan kegiatan belajar mengajar dengan bentuk ceramah, dan siswa saya hanya mendengarkan informasi dari saya sambil mencatat beberapa poin penting. Jadi, guru di sini seakan-akan menjadi satu-satunya sumber belajar. Yang ketiga, guru belum memahami karakteristik murid. Saya menganggap semua murid memiliki kemampuan yang sama. Padahal sejatinya setiap murid memiliki karakter yang berbeda, baik itu dari gaya belajar, minat, dan sifat bawaan. Saya cenderung menyamaratakan pembelajaran dengan model pembelajaran yang saya mau dan saya suka tanpa memperhatikan perbedaan karakter mereka. Yang keempat, fokus pembelajaran cenderung ke ranah kognitif demi mengejar ketercapaian materi dan KKM. Saya sadar bahwa selama ini saya lebih fokus kepada aspek kognitif saja dengan mengabaikan aspek yang lain seperti psikomotorik dan afektif. Saya merasa gagal jika ada anak yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Yang kelima, belajar harus di kelas. Saya percaya bahwa kelas adalah tempat yang terbaik karena kelas adalah tempat yang disiapkan untuk belajar, sehingga anak akan lebih konsentrasi. Yang keenam, rendahnya motivasi murid, sehingga mereka pasif dalam pembelajaran. Saya sering melihat murid saya mengantuk, lemas, bahkan tidak semangat dalam pembelajaran. Hal ini menyebabkan komunikasi hanya bersifat searah. Dan tentunya pembelajaran tidak akan menyenangkan bagi mereka. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yang pertama, anak adalah kertas yang penuh coretan samar atau buram sejak lahir. Saya sadar bahwa anak bukan kertas putih, tetapi kertas yang penuh coretan samar atau buram. Coretan buram ini adalah sifat dasar anak, baik dan buruk yang sudah mereka bawa sejak lahir. Tugas kita sebagai guru adalah menuntun dan menebalkan coretan baik dan semakin menyamarkan coretan yang buruk. Jadi, tugas kita adalah membimbing arah lakunya ke arah yang lebih baik. Yang kedua, pembelajaran lebih berpusat pada murid atau murid sebagai objek dalam pembelajaran. Dalam hal ini, murid diberikan kebebasan dalam mengkonstruk pengetahuannya sehingga nantinya dapat memberikan pengalaman bermakna bagi mereka. Yang ketiga, lebih cermat dan menghargai perbedaan dan keunikan semua murid. Setiap anak terlahir berbeda dan memiliki keunikan masing-masing. Saya akan menjadikan perbedaan tersebut menjadi sebuah kekayaan dan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Saya akan berusaha menuntun mereka sesuai dengan kodratnya. Dan saya juga akan lebih cermat lagi dalam melihat bakat anak, baik itu melalui wawancara, observasi, dan pendekatan personal. Yang keempat, pembelajaran tidak harus di kelas. Justru anak perlu berinteraksi dengan lingkungan.
apa yang mereka pelajari harus memiliki korelasi dengan kehidupannya, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan akan berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Yang kelima, merancang dan merencanakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan melibatkan murid secara langsung. Karena sejatinya dunia anak itu adalah bermain, jadi kita bisa merancang pembelajaran dengan menggunakan model permainan. Dan yang keenam, menuntun murid untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan kodrat, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat segera saya terapkan di kelas antara lain, yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan siswa. Nah, tujuannya di sini agar kita tahu apa keinginan, kebutuhan, dan dunia mereka, sehingga lebih mudah dalam menerapkan metode pembelajaran. Yang kedua, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik, sehingga mereka dapat mendapat pembelajaran yang bermakna. Saya akan mengajak peserta didik untuk ikut serta dalam pembelajaran, sehingga mereka nantinya akan lebih antusias dan semangat lagi. Yang ketiga, menerapkan konsep Merdeka Belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini, guru bukan lagi sumber utama dalam pembelajaran. Anak bebas bereksplorasi dalam belajarnya, baik itu akademik maupun non-akademiknya. Yang keempat, menerapkan pembelajaran kontekstual dan berbasis kearifan lokal. Saya akan menjadikan lingkungan dan kearifan lokal menjadi sumber belajar, sehingga peserta didik mampu mengenal, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Yang kelima, saya akan menerapkan pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti. Ini dapat kita lakukan melalui pembiasaan yang baik, yang harus kita teladankan kepada murid-murid kita, supaya nantinya dapat menjadi pribadi yang baik pula. Yang keenam, menerapkan prinsip AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Dalam hal ini, memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah yang membahayakan dirinya. Yang ketujuh, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Dalam hal ini, mendidik sesuai kodrat alam yang dimiliki anak supaya mampu memberikan tuntunan dan perlakuan sesuai karakter mereka dan dapat mengikuti perkembangan zaman, namun tidak boleh bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada. Dan yang kedelapan, saya akan bekerja sama dengan orang tua, masyarakat, ataupun lingkungan sekitar. Karena menurut saya orang tua, masyarakat, dan lingkungan sekitar adalah 3 aspek pembentuk karakter seorang anak. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah pendidikan adalah menuntun anak sesuai bakat dan minatnya. Pendidikan sejatinya menghamba kepada anak. Perlu penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Dan pendidikan dengan menggunakan konsep AMONG. Demikian yang dapat saya paparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.